Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya dan pengalaman untuk CGP ya, terutama yang modul di 1.4 yaitu adalah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Di ruang kolaborasi nanti Bapak Ibu di modul 1.4 Bapak Ibu akan mendemonstrasikan ya pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Bapak Ibu nanti untuk ruang kolaborasi sesi 1 nanti akan ada yang namanya diskusi kelompok ya. Jadi seperti biasa untuk ruang kolaborasi nanti ini dibagi dua sesi. Sesi yang pertama itu akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2024 ya. Ini untuk CGP angkatan 10 Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, ruang kolaborasi tanggal 21 Mei Bapak Ibu ya. Di tanggal 21 Mei 2024. Kemudian untuk ruang kolaborasi sesi 2 yaitu adalah presentasi dilaksanakan di tanggal 22 Mei 2024. Jadi Bapak Ibu, besok pagi itu adalah kegiatan ruang kolaborasi ya, sesi diskusi kelompok. Nah, kira-kira seperti apa nanti tugas CGP? Bapak Ibu nanti seperti biasa, CGP berdiskusi dalam kelompok menganalisis 4 kasus tentang materi budaya positif. Nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh fasilitator ya, seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu nanti akan juga mendapatkan review materi ya, review materi dari fasilitator. Ya, nanti fasilitator mengajukan 6 pertanyaan pematik tentang materi pada sesi eksplorasi konsep modul 1.4. Jadi ini nanti masih ada kaitannya dengan kegiatan eksplorasi konsep di modul 1.4. Kemudian fasilitator memberikan waktu ya kepada CGP untuk menjawab pertanyaan pematik berdasarkan hasil bacaan materi pada sesi eksplorasi konsep. Jadi, Bapak Ibu nanti akan diberikan waktu ya oleh fasilitator untuk menjawab pertanyaan pematik ya berdasarkan hasil bacaan materi pada sesi eksplorasi konsep modul 1.4. Dan yang ketiga, fasilitator memberikan konfirmasi atau penguatan terkait materi pada sesi eksplorasi konsep di modul 1.4. Bapak Ibu nanti untuk kegiatan diskusi seperti biasa akan dibagi ya pada beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti terdiri 3 sampai 4 orang. Kemudian fasilitator sudah menyiapkan breakout room ya atau secara manual membuat ruang-ruang diskusi menggunakan Google Meet, merekamnya setelah diskusi dimulai. Kemudian fasilitator menyampaikan bahwa tugas kerja kelompoknya adalah menganalisis 4 studi kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Kemudian waktu yang akan diberikan oleh fasilitator untuk diskusi adalah selama 90 menit. Setelah kerja kelompok selesai, semua peserta diminta masuk kembali ke ruang utama seperti biasa. Kemudian Bapak dan Ibu, pelaksanaan diskusi kelompok ya di breakout room nanti fasilitator nanti akan masuk ke semua breakout room ya untuk mempersilahkan CGP ya diskusi. Kemudian nanti fasilitator akan berpindah ke ruang lain ya untuk mengamati jalannya diskusi. Kemudian fasilitator bersiap jika ada pertanyaan dari CGP. Jadi Bapak Ibu CGP silahkan kalau ada yang kurang jelas ya atau yang ingin ditanyakan kepada fasilitator silahkan ditanyakan saja. Ya, karena di sini fasilitator bertugas memfasilitasi Bapak Ibu ya kegiatan ruang kolaborasi dan apabila ada CGP yang belum paham maka fasilitator wajib ya menjelaskan ya. Kemudian untuk kegiatan penutup Bapak Ibu seperti biasa nanti akan ada tahapan belajar berikutnya, kemudian mengapresiasi peserta karena telah belajar di sesi ini, kemudian memberitahukan tahapan belajar berikutnya, yaitu nanti Bapak Ibu bisa presentasi dan umpan balik konstruktif hasil kerja kelompok hari ini pada hari berikutnya. Kemudian fasilitator menutup kegiatan sesi ruang kolaborasi 1 dan mengajak CGP berdoa. Kemudian seperti biasa nanti akan ada foto bersama. Bapak Ibu nanti akan ada rubrik penilaian di ruang kolaborasi ya. Jangan sampai lupa di sini nanti akan saya sampaikan sekalian ya
untuk kegiatan penilaian di ruang kolaborasi sesi 1 maupun 2 nanti akan dinilai Bapak Ibu ya oleh fasilitator. Bapak Ibu untuk rubrik penilaiannya ya di modul 1.4 itu sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan sampaikan ya. Nah, ini adalah rubrik penilaian ruang kolaborasi 1.4. Nanti akan ada indikator atau tingkatan. Yang pertama adalah kualitas hasil analisis studi kasus ya, bobotnya 50%. Bapak Ibu mendapatkan nilai 4 dengan kategori kolaborasi yang hebat. Itu apabila analisis studi kasus tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ada unsur refleksi dari hasil analisis yang menarik dan atau mengandung unsur tak terduga. Yaitu nilainya 4. Nilai 3 apabila sasaran tercapai, yaitu analisis studi kasus cukup tajam. Nah, kalau tadi kan tajam ya, ini cukup tajam dan terperinci berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Namun, tidak terlihat unsur refleksi dari anggota kelompok. Ini adalah nilai 3. Kemudian nilai 2 sudah berkembang dengan baik. Analisis studi kasus berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Namun, analisis kurang jelas dan tajam. Perlu pembahasan lanjut, ini nilai 1 Bapak Ibu ya. Semoga aja tidak sampai nilainya 1 ya. Paling tidak 4 atau 3. Analisis studi kasus tidak tepat, tidak berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah indikator yang pertama ya, kualitas hasil analisis studi kasus bobotnya 50%. Yang kedua adalah efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus. Bobotnya 25% Bapak Ibu ya. Jadi penyampaian kelompok sangat baik, penggunaan bahasa sangat komunikatif, pilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota kelompok tampak harmonis dan kompak. Setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagiannya. Penyajian secara menyeluruh sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Jadi nilainya 4 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk nilai ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif, pemilihan kata-kata telah tepat dan tampak ada kerjasama dalam penyajian materi presentasi. Penyajian secara keseluruhan mudah untuk diikuti. Nilai 2 dilakukan namun tampak belum utuh atau kurang persiapan, belum tampak kekompakan anggota kelompok dan proyeksi vokal setiap anggota kelompok belum merata. Ada yang dominan dan atau kurang aktif. Kemudian nilai 1 masih sangat kurang, sepertinya kurang persiapan dan tidak terlihat bentuk kerjasama antara anggota kelompok, hanya 1-2 orang yang dominan berbicara dan yang lainnya tidak menguasai materi atau kurang aktif. Bapak Ibu ini dibagi-bagi ya untuk presentasinya, ini bobotnya adalah 15%. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini 50, kemudian 25, ini 15. Ini 10 ya untuk pengaturan waktu dan yang terakhir ini adalah ini Bapak Ibu ya, 10 dan 15. Jadi 15 itu nanti masukan dan atau tanggapan, kemudian yang 10 ini adalah pengaturan waktu. Bapak Ibu itu ya informasi dari saya, informasi rubrik penilaian ini sudah ada di LMS, Bapak Ibu silakan dibaca ya. Sebagai acuan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual sehingga nilainya bisa maksimal ya, karena untuk demonstrasi kontekstual ini termasuk dinilai Bapak Ibu ya, dan salah satu syarat kelulusan CGP ketika nanti diplenokan di akhir waktu. Bapak Ibu itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.